Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata di bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Oke, kalau gitu adik-adik, hari ini kita mau sama-sama beribadah lagi. Kita sama-sama mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau sama-sama bilang sama Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Kita sama-sama angkat satu pujian, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa,
pagi Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan-Mu. Kalau pagi hari ini ya Bapa, kami bisa sama-sama berkumpul, beribadah untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati kami supaya selama ibadah kami bisa mengikutinya dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Oke, kalau gitu kakak mau sapa sekali lagi ya adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Damai sejahtera yang mantap di tempat ini. Oke, kalau gitu kita sama-sama mau bangkit berdiri. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita mau sama-sama nyanyi lagu Tuhan Allah di tengah kita besar. Oke, kalau gitu yuk kita sama-sama berdiri. Kita mau sama-sama angkat satu pujian ini. Adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk karena kita sebentar lagi mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, siapkan hati adik-adik, kita sama-sama duduk yang manis. Kita mau menyiapkan hati kita.
sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Adik-adik, kita mau bersatu dalam doa lagi, lipat tangan, tutup mata. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu melalui kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan Yesus. Biar Engkau saja yang berbicara melalui kakak yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau yang berbicara melalui saya Tuhan Yesus, agar apa yang akan disampaikan pada pagi hari ini dapat berguna, dapat menjadi pelita bagi kehidupan adik-adik kami yang sedang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Dan juga biar Engkau yang terus memberkati adik-adik kami dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Engkau yang membuka hatinya Tuhan Yesus, Engkau yang membuka pikirannya agar dapat menerima kebenaran firman Tuhan-Mu dengan baik Tuhan Yesus, dan dapat disimpan dalam hati mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom adik-adik. Ya, pada pagi hari ini kakak mau membahas tentang membangun manusia roh. Kalau misalnya minggu kemarin, buat adik-adik yang udah nonton, pasti minggu kemarin tahu dong apa yang kita bahas. Apa adik-adik? Iya, minggu kemarin itu kita membahas tentang buah roh. Jadi kalau buah roh itu ada berapa adik-adik? 1. Buah roh itu ada 1 dan rasanya itu ada 9. Nah, kalau misalnya hari ini, itu minggu kemarin. Nah, buat adik-adik yang belum nonton minggu kemarin, yang belum mendengarkan firman Tuhan minggu kemarin tentang buah roh, itu bisa dilihat lagi di YouTube kita cari aja di YouTube kita, ada ibadah Abi tanggalnya itu tanggal minggu kemarin. Nanti dicari aja. Yang buat yang adik-adik yang kecil yang belum nonton minggu kemarin, minta sama orang tuanya atau kakaknya untuk dicarikan video firman Tuhan minggu kemarin. Oke, minggu ini kita mau bahas tentang kakak mau menyampaikan tentang manusia roh. Adik-adik yang kecil nanya nih, manusia roh itu apa sih kak? Manusia roh, jadi kita itu sebagai manusia ada 2 adik-adik, ada 2 di dalam tubuh kita ini. Yang pertama itu adalah manusia duniawi, ya kita ini manusia duniawi. Dan yang kedua itu ada manusia roh. Manusia roh itu bisa disebut juga dengan manusia rohani. Manusia rohani, adik-adik paham dong manusia rohani itu apa? Nah, lanjut lagi. Nah, buat adik-adik kalau misalnya adik-adik mau tahu lagi, kita baca sekarang, minta bantuannya nih sama mamahnya atau papahnya atau sama kakaknya yang ada di rumah untuk buka Alkitab. Kita mau buka Alkitab dulu nih. Kita buka di 2 Korintus 4. Udah disiapin Alkitabnya? Udah dong. Nah, yang udah buka Alkitabnya, buka di 2 Korintus 4. 2 Korintus 4. Udah ketemu? Ayat 16. Ayat 16 dibuka, ayo Alkitabnya. Amin. Udah ketemu semua? Kakak tunggu deh. Kakak tunggu. Buat adik-adik buka kira-kira 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Amin. Nah, buat yang belum ketemu, nanti ikutin aja ya, kakak bacain. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 17. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui
dari sehari ke sehari, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah, itu dia adik-adik, tadi di ayat 16 disebutkan, sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami, manusia lahiriah itu adalah manusia duniawi kita, manusia di mana kita yang kehidupan biasa kita yang tidak mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan diri kita sendiri, itu manusia lahiriah. Nah, yang kedua itu lanjutannya, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, ini dia, dimana kalau manusia lahiriah kita ini itu semakin kita merasakan manusia lahiriah kita, jiwa duniawi kita ini semakin merosot, tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan, manusia batiniah atau manusia roh atau manusia rohani kita itu dibaharui dari sehari ke sehari. Nah, ini dia adik-adik, kita manusia batiniah kita ini atau manusia roh kita ini selalu dibarui dari hari ke sehari. Jadi, nah, kita udah dikasih karunia nih sama Tuhan. Buktinya apa kita udah dikasih karunia sama Tuhan? Kalau misalnya manusia roh kita itu selalu dibaharui dari hari ke hari. Nah, ini dia adik-adik, kakak bacain, ada di Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Buat yang mau ikutin kakak tunggu, yang buat bisa buka Alkitabnya kakak tungguin adik-adik buat buka Alkitabnya. Nah, yang belum bisa buat baca didengerin aja ya, kakak bacain buat adik-adik di Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Nah, udah ketemu semua? Kakak bacain Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, ini dia adik-adik. Kita itu udah diberikan Tuhan kekuatan di dalam diri kita, yaitu dengan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Jadi tubuh kita ini, jiwa manusiawi kita ini, manusia batiniah kita ini itu tidaklah kuat. Ya dong, adik-adik pasti pernah merasakan yang namanya sedih, yang namanya marah, yang namanya kecewa, dan juga senang, dan yang lain-lainnya. Selalu berubah-ubah, gak pernah menetap. Tetapi Tuhan itu udah menjanjikan kepada kita bahwa Tuhan akan selalu membaharui hati kita. Apa sih yang ada di dalam hati kita? Yaitu tadi, adanya manusia roh kita, dimana Tuhan udah menjanjikan kepada kita bahwa kita akan selalu diberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin kita, dan Tuhan akan menjauhkan dari tubuh kita hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Nah, ini dia adik-adik. Nah, kita mungkin adik-adik udah mulai bisa ngelihat nih apa sih perbedaannya manusia roh dan manusia
duniawi. Nah, kalau misalnya yang udah mulai bisa ngeliat perbedaannya di mana, yaitu tadi perbedaannya kalau misalnya manusia duniawi itu labil dan mudah berubah-ubah, tetapi manusia roh tidak mudah berubah-ubah. Karena apa? Selalu dibaharui oleh Tuhan. Nah, kenapa sih? Dengan cara apa sih kita manusia roh kita itu bisa selalu dibaharui oleh Tuhan? Nah, kita mau bahas nih, ini ada di ayat 27-nya juga yang tadi adik-adik. Di ayat 27-nya itu, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, ini dia adik-adik. Yang apa yang harus kita lakukan agar manusia roh kita ini tetap berkembang, tetap selalu baru. Nah, dengan caranya bagaimana, Kak? Nah, itu tadi kita harus di ayat 27 dikatakan kita itu udah diberikan di dalam batin kita, di dalam tubuh kita nih, roh yang manusia roh yang kuat. Tapi yang namanya kuat itu kalau misalnya nggak dilatih terus, nggak dipupuk terus, nggak dilatih terus, pasti lama-lama dia akan melemah dong. Nah, caranya gimana kita untuk selalu membangun manusia roh kita ini agar selalu baru dan menjadi kuat? Caranya itu ya kita harus taat dan bertekun pada peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Tuhan. Kita harus mengikuti semua aturan-aturan yang diberikan oleh Tuhan. Gimana sih caranya? Yaitu tadi, kita kan udah belajar buah-buah roh minggu kemarin. Kita harus lakuin 9 rasa dari buah-buah roh itu. Nah, kakak punya satu contoh nih. Satu contoh tentang seorang nabi. Adik-adik tahu orang nabi yang namanya Daniel. Pada saat kepemimpinan Raja Darius, Daniel diangkat menjadi salah satu pejabat tinggi pada saat itu. Jabatan Daniel pada saat itu adalah menjadi orang yang akan menerima laporan dan mengawasi setiap wakil-wakil raja yang ada pada saat itu. Nah, para pejabat-pejabat tinggi yang lain tidak suka dengan Daniel. Karena apa? Daniel adalah orang yang sangat setia, dan Daniel tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, pejabat-pejabat yang tidak suka dengan Daniel pada saat itu, mereka menghasut Raja Darius. Untuk apa? Untuk menjatuhkan Daniel. Nah, para pejabat itu menghasut raja untuk membuat suatu kebijakan atau suatu peraturan di mana pada saat itu tidak ada orang yang boleh meminta sesuatu atau menyembah atau menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada raja pada saat itu. Nah, akhirnya para pejabat itu berhasil menghasut raja nih. Akhirnya dikeluarkan peraturan tersebut. Nah, pada saat itu para pejabat-pejabat itu langsung bergegas untuk menyampaikan peraturan tersebut kepada Daniel dengan maksud untuk menjatuhkan Daniel. Nah, pada saat itu
apa yang sedang dilakukan Daniel ketika para pejabat-pejabat itu datang untuk menghampiri Daniel. Kalau adik-adik mau lihat, itu ada di Daniel 6 ayat 11. Isinya itu, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Nah, ini dia yang dilakukan Daniel agar manusia rohnya itu semakin kuat setiap harinya. Apa sih dikatakan? 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, Nabi Daniel ini bukan hanya taat atau tidak pernah melakukan apa yang tidak disukai oleh Tuhan, tapi Nabi Daniel juga taat dalam doa dan selalu memuji nama Tuhan. Pada saat itu adik-adik tahu kan, setelah Nabi Daniel dibawa dan dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar, Nabi Daniel akhirnya diberi hukuman, akan dilemparkan ke dalam gua singa. Tapi Nabi Daniel tidak melawan. Nabi Daniel hanya berserah kepada Tuhan. Nabi Daniel menyerahkan dirinya ke dalam perlindungan Tuhan. Dan adik-adik tahu kan, pada saat itu apa singa-singanya itu mengganggu Nabi Daniel? Tidak. Singa-singa di sana tidak ada yang menyentuh Nabi Daniel sama sekali. Dan Nabi Daniel akhirnya bisa dibebaskan dari gua singa itu. Nah, adik-adik, melalui contoh dari Nabi Daniel, kita bisa belajar nih. Belajar apa sih, Kak? Gimana caranya kita membangun manusia roh kita? Membangun manusia roh kita dengan cara yaitu kita harus taat. Kita harus taat dalam doa kita dan selalu memuji nama Tuhan. Jadi kita nggak boleh lepas dari yang namanya doa dan berserah diri, selalu memuji nama Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Dan yang juga tidak kalah penting, kita itu tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Apa sih yang tidak disukai oleh Tuhan? Banyak. Berbohong, mencuri, mencontek, banyak adik-adik. Dan itu kita tidak boleh melakukannya. Tapi melainkan apa sih yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita harus bertekun baca Alkitab di rumah, terus berdoa, memuji nama Tuhan, dan tidak melakukan apa yang tidak Tuhan senangi. Nah, itu dia adik-adik, dimana kita itu memiliki yang sifat manusia. Manusia itu ada 2 di dalam diri kita. Yang pertama manusia batiniah, yang kedua manusia lahiriah. Nah, kita harus atau manusia roh dan manusia duniawi. Nah, apa sih yang harus kita jaga? Yang harus kita jaga itu dua-duanya adik-adik sebenarnya, manusia duniawi dan manusia roh. Tapi apa yang harus kita selalu bangun? Yaitu manusia roh kita, agar manusia roh kita ini bisa menguatkan manusia duniawi kita. Manusia roh kita ini bagaimana cara membangunnya? Yaitu kita dengan selalu bertekun membaca firman Tuhan, berdoa, terus memuji-muji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu-lagu rohani, lagu-lagu gereja. Terus kita tidak melakukan apa yang tidak Tuhan senangi, walaupun di dalamnya kayak Nabi Daniel itu sering kita akan sering mengalami yang namanya gangguan-gangguan kecil, tapi
itu semua bisa kita lalui dengan bantuan Tuhan. Dengan Tuhan akan selalu membantu kita dengan kita berserah diri kepada Tuhan kita, kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi adik-adik sekarang tahu dong caranya menjadi manusia roh yang untuk membangun manusia roh kita itu bagaimana? Ya kita itu harus selalu membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, terus berdoa, terus habis itu tidak melakukan apa yang tidak Tuhan senangi, terus memuji nama Tuhan. Nah, yang kayak gini-gini nih, cari video-video tentang firman Tuhan, cari ibadah-ibadah streaming. Itu juga salah satu cara untuk menguatkan manusia roh kita. Nah, jadi adik-adik, kita mau bersatu dalam doa. Adik-adik di rumah, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih atas ibadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau selalu menyertai anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi pikiran dan hati mereka Tuhan Yesus, agar apa yang ada di dalam firman Tuhan selalu mereka terima dengan baik dan selalu mereka simpan di dalam hati mereka Tuhan Yesus, agar firman tersebut dapat mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari Tuhan Yesus. Dan juga sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang selalu memberkati kami, apapun yang kami kerjakan selalu Engkau berkati Tuhan Yesus. Dan juga agar kami selalu bisa menguatkan manusia-manusia roh kami Tuhan Yesus, dan agar manusia roh kami tidaklah padam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, dilanjut lagi dengan Kasera ya. Dadah. Ya, puji Tuhan, adik-adik tadi udah mendengarkan firman Tuhan, ya. Adik-adik diberkati kan? Ya, kakak percaya pasti adik-adik di rumah pasti diberkati. Kalau begitu, kakak mau mengingatkan lagi, kalau minggu depan jangan lupa kita sama-sama beribadah lagi di YouTube jam 9 pagi, jangan sampai telat ya. Juga kakak mau mengingatkan lagi kepada adik-adik yang ingin memberikan persembahan bisa melalui rekening yang ada di bawah sini ya. Adik-adik boleh memberikan persembahan bisa lewat rekening yang ada di bawah ataupun via GoPay atau OVO yang di-share di grup WA Jemaat. Jangan lupa ya adik-adik. Nah, kalau begitu kita mau menutup ibadah kita sama-sama angkat satu pujian. Terima kasih Yesusku untuk doa penutup. Nanti Kak Daniel yang akan berdoa. Ya, kita akan tutup pujian. Terima kasih Yesusku. Hari
adik-adik, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal ibadah hingga pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan Yesus. Dan juga sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biar Engkau saja yang terus menyertai kami, mengurapi kami, dan memberkati kami dimanapun kami berada, agar kami dapat menjadi saluran berkat dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Dan juga Engkau terus memberkati anak-anak-Mu yang ada dimanapun berada pada yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini maupun yang belum bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Hanya melalui-Mu saja ada berkat, ada sukacita, ada kasih sukacita di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan juga sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing Tuhan Yesus. Engkau saja yang terus menyertai kami, Engkau yang terus memberikan kami kesehatan, Engkau yang melindungi kami dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yeay, puji Tuhan, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa ya adik-adik, minggu depan beribadah